kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik. Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu di generasi Dauti. Mari kita bernyanyi setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami untuk mengerti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, masih ingat cerita minggu lalu? Ya, tentang bagaimana kejahatan manusia yang begitu besar yang membuat Allah sangat sedih. Sampai-sampai Allah mau menghapuskan semua yang Ia ciptakan. Tetapi dari semua manusia yang berbuat dosa itu dan yang telah menyakiti Allah, ada satu orang yang hidupnya bersahabat dengan Allah. Siapakah dia? Ya, benar sekali adik-adik. Bapak Nuh. Siapa Bapak Nuh itu ya? Adik-adik mau berkenalan dengan Bapak Nuh? Yeay! Alkitab mencatat Bapak Nuh itu adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang yang hidup sezamannya.
Orang yang benar dan tidak bercela itu adik-adik adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan dan tidak berbuat kejahatan. Dan Alkitab juga bilang bahwa Bapak Nuh itu adalah orang yang bersahabat dengan Allah. Berarti Bapak Nuh itu adalah orang yang hidupnya dekat dengan Allah, adik-adik. Wah, indah sekali ya kalau kita bisa hidup dekat dengan Allah dan bersahabat dengan Allah. Bapak Nuh juga memiliki 3 orang anak laki-laki, yaitu bernama Sem, Ham, dan Yafet, adik-adik. Nah, adik-adik, karena pada zaman Nuh, manusia sangat jahat dan penuh dengan kekerasan, maka Allah memberitahukan kepada Nuh bahwa Allah akan memusnahkan bumi dan seluruh yang hidup. Dan Allah memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Dan Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Di dalam bahtera itu, Nuh harus membawa setiap satu pasang binatang yang di bumi, jantan dan betina, seperti satu pasang sapi, satu pasang kelinci, satu pasang ayam, satu pasang kura-kura, dan lain-lain. Juga burung-burung di udara, 7 pasang jantan dan betina, supaya kehidupan mereka terpelihara. Karena Allah mengatakan kepada Nuh bahwa Allah akan menurunkan hujan 40 hari, 40 malam lamanya. Dan Allah akan memusnahkan semua yang telah diciptakannya. Dan Nuh melakukan semua yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, adik-adik, ketika Nuh membuat bahtera, Nuh mengatakan kepada semua orang bahwa Allah akan mendatangkan air bah, bahwa bumi akan dimusnahkan oleh Allah. Namun, mereka semua tidak percaya dengan apa yang Bapak Nuh katakan, dan malah mengejek Bapak Nuh. Bagaimana mungkin ada air bah, langit cerah, dan tidak ada tanda-tanda hujan yang akan datang? Mereka mengatakan Nuh sangat bodoh karena membuat bahtera di atas gunung. Adik-adik, setelah 7 hari, maka datanglah hujan yang sangat lebat selama Nuh beserta keluarganya dan sepasang binatang yang ada di bumi masuk ke dalam bahtera seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Dan setelah mereka semua masuk ke dalam bahtera, Allah menutup bahtera itu. 40 hari 40 malam lamanya hujan lebat meliputi bumi, adik-adik, sehingga air bertambah banyak dan membuat bahtera itu terapung di atas air, dan seluruh bumi telah dipenuhi oleh air. Maka matilah semua yang memiliki nafas hidup di hidungnya. Demikianlah Allah memusnahkan segala yang hidup di bumi.
hanya Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya, dan semua binatang-binatang yang dibawanya yang tetap hidup. Adik-adik, pada zaman Nuh, manusia sangat jahat dan penuh dengan kekerasan. Banyak orang yang berbuat dosa yang menyakiti hati Allah. Segala yang diperbuat manusia itu sungguh membuat Allah sangat sedih. Hati Allah begitu terluka, sehingga Allah membuat keputusan untuk memusnahkan segala yang diciptakannya dengan menurunkan air bah. Lalu, bagaimana dengan zaman sekarang? Apakah masih ada orang yang berbuat dosa dan menyakiti hati Allah? Ya, masih banyak manusia yang berbuat dosa. Bahkan kita sendiri adik-adik. Adik-adik sering melakukan dosa yang melukai hati Allah. Berbohong, mencuri, melawan orang tua, mengejek teman, berkata kasar, tidak sopan, bertengkar, dan semua dosa-dosa yang lain yang adik-adik lakukan. Lalu bagaimana? Apakah Allah akan menghukum kita karena semua dosa-dosa kita? Ya adik-adik, kita semua harus dihukum karena kita semua telah berbuat dosa. Lalu bagaimana? Apakah ada jalan keluar untuk kita? Wah, kita sangat bersyukur adik-adik. Allah memberikan jalan keluar untuk kita. Apa jalan keluarnya ya? Allah mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus segala dosa kita dengan kematiannya di kayu salib. Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keluar supaya kita tidak dihukum oleh Allah. Kalau dari cerita Nuh tadi, siapa yang masuk ke dalam bahtera akan selamat. Nah, sekarang siapa yang percaya pada Yesus Kristuslah yang akan selamat. Maukah adik-adik percaya pada Tuhan Yesus, satu-satunya pribadi yang dapat menyelamatkan adik-adik? Percayalah pada Tuhan Yesus. Ayat hafalan Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cerita yang boleh kami dengarkan hari ini. Tuhan, kami layak untuk dimusnahkan, kami layak untuk dihukum. Tetapi kami bersyukur melalui firman-Mu, kami boleh melihat cinta kasih Tuhan melalui Yesus Kristus yang mati untuk menyelamatkan kami. Tolonglah supaya kami percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi Nabi Nuh.
orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam Batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Percaya pada Yesus itulah untungku, Ia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah